Halo adik-adik, perkenalkan saya Kauta. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang konsep routing, yang pada pertemuan ini kakak batasi pada penggunaan static routing. Terkait implementasi dan konfigurasinya, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum membahas terkait konsep routing ini, kakak menyarankan agar adik-adik mempelajari terlebih dahulu konsep OSI layer ataupun TCP/IP, di mana di dalamnya kita membahas tentang proses enkapsulasi, kemudian protokol-protokol yang digunakan, dan salah satu layer yang digunakan dalam konsep routing ini adalah layer network pada OSI layer atau layer internet pada TCP/IP. Sehingga dengan memahami hal tersebut, maka adik-adik akan lebih mudah memahami konsep daripada routing ini. Baik, kita mulai dari pengertian routing. Routing merupakan suatu proses untuk meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui mekanisme pemilihan jalur terbaik berdasarkan routing tabel yang dimiliki. Nah, perangkat jaringan yang menggunakan konsep daripada routing ini adalah router. Saya yakin adik-adik sudah sering mendengar tentang perangkat ini ya. Jadi mari kita coba dalami pemahaman. Yang pertama adalah router itu akan ataupun konsep daripada routing itu akan meneruskan data, dalam hal ini adalah namanya paket, dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Artinya bahwa dia akan meneruskan ke alamat network yang berbeda melalui mekanisme pemilihan jalur terbaik. Nah, bagaimana cara router memilih jalur yang terbaik? Yang pertama adalah dia akan memilih yang alamat yang spesifik. Jadi misalnya kalau ada alamat 192.168.2.0/24, kemudian ada 192.168.2.0 dengan /29, pasti router akan memilih yang alamatnya adalah /29 subnetnya. Mengapa? Karena dia lebih spesifik. Yang kedua adalah ada yang router menggunakan istilah adalah metrik. Ini biasanya digunakan oleh router Cisco ya, dimana mulai dari hop count, penghitungan hop count atau jumlah router yang akan dilewati, bandwidth-nya, kemudian ada delay, load, dan reliability. Itu ada sebuah kalkulasi tertentu. Kemudian menggunakan juga namanya adalah distance ya. Kalau untuk router mikrotik dia menggunakan angka 0 sampai 8, sedangkan kalau di router Cisco namanya adalah administrative distance dengan nilainya yang seperti ini adik-adik, dari 0 sampai 200. Nah, apa sih distance dan administrative distance ini? Administrative distance merupakan tingkat kepercayaan jalur yang akan dilewati oleh sebuah paket. Semakin kecil nilainya, maka jalur itu semakin dipercayakan atau sering disebut dengan trustworthy ya. Ketiga adalah penggunaan round robin atau secara random. Ini biasa digunakan oleh router daripada mikrotik. Dan dari pemilihan jalur terbaik itu tentunya kita bertanya, router ini melihat dari mana? Nah teman-teman, router itu melihat dari yang namanya adalah routing table yang dimiliki, di mana secara garis besar routing table itu berisi daftar alamat dan bagaimana cara menjangkaunya. Dan daftar alamat itu ada 3 ya. Yang pertama adalah yang namanya directly connected, yang kedua adalah remote network, dan yang ketiga adalah default route. Directly connected itu apa? Mari kita melihat dari sisi R1 ya, router R1 ini. Ini menggunakan Cisco router Cisco ya. Jadi directly connected ini adalah seluruh jaringan yang terhubung secara langsung dengan interface router. Dalam hal ini yaitu 192.168.10.0, kemudian 20.0 dan 10.10.10.0/30. Nah, kalau di tabel routing, ini contoh tabel routing ya, adik-adik. Dia diberi simbol huruf C. Itu artinya adalah connected. Kemudian yang kedua adalah alamat yang ada di tabel routing itu adalah remote network. Remote network itu apa? Remote network adalah jaringan yang berada di dalam sebuah tabel routing yang dimiliki oleh sebuah router yang dapat dijangkaunya, tetapi tidak terhubung secara langsung. Contohnya di sini adalah 192.168.30.0 dan 192.168.40.0. Dia tidak terhubung secara langsung tetapi dapat dijangkau oleh router R1 melalui interface yang ada. Kalau kita lihat di sini, ini ya teman-teman. Kebetulan ini disetting dengan menggunakan static route, nanti kita akan coba dalami.
Sehingga 192.168.30.0 ini melalui 10.10.2. 10.10.2 itu adalah alamat IP interface yang ada di R2. Itu remote network. Jadi dijangkau dengan cara static dan juga dynamic route. Nanti kita akan coba dalami apa perbedaan antara static route dan dynamic route. Yang ketiga adalah sebuah routing table itu memiliki default route atau yang disebut dengan gateway of last resort. Nah, apa itu default route? Default route merupakan sebuah alamat yang digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke alamat tujuan yang tidak ada di dalam tabel routernya. Maaf, dari tabel router yang bersesuaian. Jadi misalnya gini adik-adik. Di sini coba taruh adalah router 4. Di mana router 4 ini dia misalnya alamatnya 192.168.50.1. Berarti alamat networknya kan 192.168.50.0 misalnya /24 ya. Nah, kalau kita melihat routing tabel yang ada di R1, kita tidak akan menemukan alamat network yang ini. Tetapi router R1 akan tetap bisa meneruskan paket tersebut ke router 4. Mengapa? Karena di routing R1 itu ada yang namanya default route. Default route itu dimulai dari alamat IP 0000 dengan subnet masknya juga adalah 000 dan 0 dan interface yang digunakan. Jadi seluruh IP, berapapun IP-nya, networknya juga akan diteruskan melalui default route tersebut atau sering yang disebut dengan gateway of last resort. Jadi itu pengertian tentang routing ya adik-adik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya sebuah router itu bisa membaca paket yang tiba. Mekanismenya seperti apa atau cara kerjanya itu seperti apa. Nah, di sini kakak coba buatkan flowchart ya. Jadi ketika paket tiba ke interface router, maka router akan melihat routing table-nya. Kemudian dia mulai memeriksa alamat yang pertama itu directly connected. Kita lihat, dia akan secara sequence dari atas ya. Dia akan melihat dulu semua yang terkoneksi secara langsung. Kalau dia terkoneksi secara langsung, maka paket tersebut langsung diteruskan dan melihat ARP case-nya, yaitu pemetaan IP address dan MAC address, kemudian diteruskan ke host yang bersesuaian. Apabila alamat tujuan tidak ada dalam directly connected, maka router akan memeriksa remote network. Jadi contoh di sini ya, adik-adik, kebetulan di sini adalah static route. Kalau dia ada, maka paket akan dienkapsulasi dan kemudian diteruskan. Jika tidak ada, maka yang terakhir yang akan diperiksa adalah apakah di router tersebut dikonfigurasi default route yang sudah kita bahas tadi sebagai gateway of last resort. Jika dikonfigurasi, maka alamat tujuan yang tidak ada di table routing ini itu akan dilewatkan melalui default route. Jadi dia akan tetap dienkapsulasi kemudian dilanjutkan ke alamat yang bersesuaian. Nah, jika alamat tetap tidak ada, maka paket tersebut akan dibuang atau di drop. Selanjutnya adalah jenis-jenis routing. Jadi jenis-jenis routing itu ada dua ya. Yang pertama adalah static route, yang kedua itu adalah dynamic route. Static route itu prosesnya membaca remote network itu secara manual. Maksudnya apa? Bahwa network administrator melalui sebuah komen atau konfigurasi tertentu, dia akan memasukkan remote network yang akan dibaca sebuah router itu satu persatu. Jadi contohnya ini ya, ketika router ini akan melakukan static route ke seluruh remote network, maka dia akan memasukkan mulai 10.10.0, 10.10.4, dan seterusnya secara manual satu persatu. Lawannya adalah dynamic route. Dynamic route itu prosesnya secara auto. Maksud auto itu adalah masing-masing router ini akan saling mengirimkan informasi terkait dengan routing table-nya menggunakan routing protokol. Di mana routing protokol itu contohnya misalnya RIP, EIGRP, OSPF, dan juga ada yaitu BGP. Jadi contohnya ini ya adik-adik, ketika router 10 ini akan melakukan dynamic route, dia konfigurasi,
maka 10.10.0, 10.4 ini akan terbaca secara otomatis menggunakan routing protokol yang ada. Jadi masing-masing router ini akan saling mengirimkan informasi routing table-nya, sehingga akan terbentuk alamat ketika suatu paket itu datang dan akan ditujukan kemana. Ini adalah contoh bagaimana sebuah routing table ya di sini, dan kita bisa lihat ini menggunakan yang namanya adalah RIP. Baik, sampai di sini mungkin adik-adik mulai melihat bagaimana kompleksitas ketika kita menggunakan static route. Pertanyaannya adalah mengapa static routing itu tetap terus digunakan? Ada beberapa alasan penggunaan static route. Yang pertama adalah ketika networknya itu dalam skala kecil atau ketika networknya itu sudah memiliki spesifik network address. Contohnya ini adik-adik, ketika R1 ini hanya akan menjangkau 2 remote network, maka lebih baik menggunakan static route. Kemudian yang kedua adalah penggunaan static route itu adalah untuk penggunaan stub network. Apa itu stub network? Stub network adalah network atau sebuah jaringan yang hanya menggunakan satu buah network device untuk lalu lintas data keluar masuk, baik secara inbound maupun outbound. Maksudnya adalah misalnya PC yang ada di sini ya, 192.168.1 misalnya ini 1.1 akan melakukan koneksi dengan dunia luar, yaitu lewat internet, hanya melewati sebuah gateway ataupun sebuah router yang ini. Ini dinamakan stub router dan inilah yang dinamakan dengan stub network. Nah, untuk konfigurasi keluar, karena dia tidak tahu ya alamat-alamat yang luar itu begitu banyak, maka dia menggunakan yang namanya adalah default route ya. Kemudian penggunaan static route yang selanjutnya adalah untuk summary static route. Maksudnya apa? Jadi misalnya teman-teman kita akan melakukan konfigurasi di R10 ini untuk alamat 172.20.0.0, ini 21.0, 22.0, dan 23.0. Kalau kita menggunakan static route, maka ada 4 static route yang terbentuk ya, karena ada remote networknya ada 4. Nah, dengan menggunakan summary static route, di mana keempat alamat ini hanya akan menjadi satu alamat, yaitu dengan melakukan proses N ya. Jadi akan dilakukan proses N di sini keempat alamat ini. Mekanismenya mungkin nanti kita akan pelajari di pertemuan berikut ya, bagaimana melakukan proses summary static route. Yang pasti static route ini digunakan untuk melakukan summary untuk alamat-alamat yang berdekatan. Selanjutnya adalah static route ini digunakan untuk yang namanya adalah floating static route. Apa itu floating static route? Misalnya begini ya teman-teman, ketika sebuah router headquarter ya, kantor pusat, biasanya dia berkomunikasi dengan router yang ada di cabang menggunakan yang namanya adalah one private ya, jaringan one private. Nah, dia akan mengkonfigurasi ataupun akan melakukan link yang lain menggunakan floating static route, yaitu sebagai backup dari primary route-nya. Jadi ini adalah primary route-nya dan ini adalah backup-nya. Jadi ketika primary-nya itu terputus, maka otomatis seluruh lalu lintas data ini akan melalui router yang dikonfigurasi dengan static route. Dan yang terakhir adalah kita akan bahas tentang kelebihan kekurangan static route tentunya. Kalau kelebihannya, yang pasti dia digunakan untuk skala kecil, kemudian dari sisi security dia dikatakan lebih aman. Mengapa? Karena antar router itu tidak saling mengirimkan informasi tabel routingnya. Kemudiannya adalah dia tidak butuh resource yang besar. Mengapa? Karena tidak perlu adanya sebuah algoritma penghitungan. Misalnya tadi contoh, kalau Dynamic Route itu menggunakan metrik tertentu, misalnya penghitungan bandwidth, kemudian penggunaan load, penggunaan reliability, dan seterusnya. Jadi tidak membutuhkan CPU ataupun RAM yang besar. Kekurangannya adalah, pertama adalah sulit untuk skala besar, yang kedua adalah tidak bisa beradaptasi otomatis terhadap perubahan. Perubahannya itu apa? Misalnya konfigurasi. Jadi kalau ada topologi dan terjadinya suatu kesalahan, maka network administrator itu harus mengkonfigurasi secara manual untuk memperbaiki jalurnya. Jadi itu ya adik-adik pembahasan kakak terkait
routing. Sampai berjumpa di lain kesempatan.